Cerita dimulai dengan diperlihatkannya dua perempuan yang terlihat seperti tuan dan pelayan yang mau diperkaos oleh penjahat. Sebelum perkawasan mereka dimulai, muncullah sesosok kesatria berjirah putih di belakang mereka dan tiba-tiba tanpa lupa ngomong, sosok kesatria tersebut pun menebas 4 orang yang mencoba memperkaos salah satu dari perempuan tadi. Setelah itu kita dibawa mundur kembali ke beberapa saat sebelum kejadian sebelumnya terjadi. Terlihat sosok kesatria berjirah putih yang terbangun di bawah sebuah pohon. Ia yang terbangun dan terheran berada di mana. Yang ternyata ia telah berpindah ke isekai, atau lebih tepatnya ia masuk ke dalam dunia game yang telah ia mainkan di saat ia tertidur di depan gamenya. Lalu di saat tersadar semuanya telah berubah menjadi karakter game yang ia mainkan. Dan dari sini pula kita mengetahui nama dari kesatria putih tersebut. Ia menyebutkan nama R untuk karakternya itu. Arya yang penasaran ingin mencoba menguji skill yang ia punya, yaitu skill Wiper Slash yang ia coba dapat meluluhlantahkan pohon-pohon di depannya. Tidak sampai di situ, Ar mencoba sihirnya dengan mengarahkannya ke pohon lagi, dan inilah yang terjadi. Fire! Arya yang merasa betengnya ngurubuk dan tidak punya duit mencoba pergi ke kota, dan ia pun menggunakan sihir yang bernama Ged. Arya yang terjatuh dari tebing karena sihir Ged yang ia pakai hanya bisa dipakai apabila ia pernah ke kota yang ia tuju. Arya mencoba memanjat tebing. Di saat ia memanjat, ia teringat satu skill yang mungkin akan membantunya. Nama dari skill tersebut adalah Dimension Mob yang dapat berpindah seketika dengan jarak yang dekat. Ia yang merasa bungah mencoba mengambil air di sungai. Ia pun segera melepaskan helm yang ia kenakan, dan di saat itu pula dia menyadari bahwa karakter yang dipakai di dalam game adalah seorang undead alias skeleton. Ia yang ketakutan pergi ke kota dalam kondisi tidak mengenakan helm pun memutuskan untuk tidak melepaskan helmnya apapun yang terjadi, atau petualang kota akan menganggap ia sebagai seekor monster. Arya yang berjalan di jalan yang sempit pun tidak sengaja melihat dua orang yang sedang berbicara, dan ia pun tersadar saat mereka sedang ribut. Salah satu dari orang tersebut memanggil orang satunya dengan sebutan elf. Sesaat itu pula lah Ar merasa bersemangat karena menandakan ia benar-benar berada di isekai. Ia yang menemukan guild akhirnya masuk, dan ini menjadi salah satu dari tentara bayaran. Di saat ia melangkahkan kaki menuju meja resepsionis, semua mata tertuju padanya karena Ar terlihat seperti kesatria yang sangat tangguh. Di saat ia ingin mendaftar, ia diminta untuk mengumpulkan 3 dari salah satu pilihan, yaitu hewan buas, monster, atau bandit. Arya akan meninggalkan wil itu pun mendapatkan latar belakang secara tidak terduga. Orang-orang berpikir Ar secara terpaksa menjadi seorang tentara bayaran untuk membayar obat anaknya yang sedang sakit. Singkat cerita, terlihat Ar telah berburu 2 ekor babi hutan dan hanya tertinggal 1 ekor lagi. Namun di saat ia sedang mencari babi hutan sisanya, tiba-tiba seekor orc terlihat akan menyerangnya. Ar yang kegirangan karena karena orc adalah salah satu ciri khas dunia fantasi. Ar langsung menebas orc tadi dengan jurusnya. Dalam perjalanan kembali ke guild, ia melihat ada kereta kuda yang berhenti, dan terlihat pula beberapa orang yang mengelilingi seseorang yang terlihat seperti prajurit. Ia yang melihat prajurit tadi pun melihat ada 2 perempuan yang telah kita lihat di awal tadi. Sebelum membantu mereka, ternyata Ar sedang memikirkan strategi agar dapat menang karena ia beranggapan PvP akan menang jika menang jumlah. Di saat para bandit itu akan memperkaos garis kecil itu, kita diperlihatkan scene di mana Ar muncul dan menebas 4 orang tadi. Para bandit yang mencoba kabur dari Ar pun tak luput dari serangan yang menggunakan slash ke arah mereka, dan di saat itu pula mereka tertebas menjadi 2. Ar yang menghampiri kedua perempuan itu pun menanyakan kondisi mereka, dan diketahui bahwa garis kecil itu adalah seorang bangsawan yang bernama Lauren dan pelayannya bernama Rita.
Rita menanyakan apakah ada seorang kesatria bertuan demi menciptakan latar belakang yang dapat dipercaya oleh orang-orang. Ia pun terpaksa berbohong dengan mengatakan iya. Ar meminta mereka mengganti baju dan menenangkan diri terlebih dahulu. Ar sambil menunggu mereka mengganti baju, ia membakar semua mayat bandit yang telah ia bunuh dengan cara dibakar agar mereka dapat bermanfaat bagi alam. Ia yang melihat Rita dan Lauren masih sibuk mengumpulkan jarahan dari para bandit. Rita dan Lauren mengucapkan terima kasih banyak ke Ar karena telah menyelamatkan mereka. Rita berharap agar Ar dapat membantu mereka mencapai kota. Ar yang belum memperkenalkan dirinya pun diingatkan oleh Rita dan akhirnya ia memberitahukan namanya. Terlihat pula Putri Lauren memandangi Ar dari tadi. Singkat, Ar yang telah sampai di guild dengan membawa ketiga buruannya yang membuat bapak resepsionis terkejut karena Ar dapat menyelesaikannya dalam setengah hari. Ar yang diajak minum-minum oleh sesama prajurit ditolak dengan terhormat. Bapak resepsionis pun memberikan kartu lisensi guild ke Ar dan tujuan utama Ar setelah itu adalah benar sekali, dari awal cerita dimulai Ar telah kelaparan akhirnya dapat makan besar dengan lahapnya di penginapan. Ia yang masih kegirangan karena berada di isekai sekaligus ia ingin menjalankan quest esok hari membuatnya tertawa sangat lebar hingga terdengar sampai ke kota. Dan cerita pun berakhir di sini ya. Ya maaf ya kalau balelo yang ngomongnya ya, karena aku tuh lagi ini puasa ya. Ya udahlah segitu dulu ya. Sampai bertemu di episode 2 atau di video selanjutnya.